Akhirnya mereka melihat kita itu seperti tidak ada arti bagi mereka. Ini kita membuat satu kerugian bagi diri kita sendiri. Saya tidak katakan kerajaan Allah karena banyak orang yang setia dan melakukan baik, dia memuliakan hati kita sendiri yang mengalami kerugian. Saya hanya mau melanjutkan di Markus 4 ayat 15. Mari dibaca bagaimana kita melihat sesuatu yang Roh Kudus nyata, lalu kemudian kita tidak sungguh-sungguh menerima, dan ini nanti akibatnya. Mari kita baca. Ini tantangan yang sedang berlangsung di gereja, di wilayah kerja kita. Bahkan saya sekaligus katakan dengan berani sebagai pemimpin lembaga gereja yang Tuhan pakai juga tidak bisa bikin apa. Ya, Markus 4 ayat 15. Firman Tuhan, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ya, jadi beda. Ada 4 rombongan pinggir jalan, semak duri, apalagi tanah berbatu dan tanah yang sulit. Jadi berarti kalau pinggiran jalan itu berarti kan baru mungkin belum ada kesempatan. Ya, maka itu di pinggir jalan. Ini yang kemarin saya telah menerima berkat melalui hamba Tuhan. Itu gambaran dari orang yang menentang firman. Ya, kita kesalahan tidak seberapa itu orang-orangnya. Jadi saya bisa lawan, lalu mereka bisa terbuka dan umat bisa hadir. Ya, kalau di Waisai, saya lihat semua bentuk respon di ya, dan ini karena saya tertarik dengan apa yang saya sampaikan kepada kemarin. Pinggiran jalan itu kan orang yang menentang firman, yang sekarang paling keras menentang pengajaran firman Allah. Ketika dibilang kita dibawa dalam alam yang hendak sempurna, baik roh maupun jiwa, orang paling tidak percaya. Dan siapa yang tadi pun katanya ini burung yang terbang, yang jatuh di pinggir jalan, yaitu orang yang dikuasai oleh roh kegelapan. Dia yang bisa menentang, gak ada yang lain. Ya, jangan ada salah paham. Ya, ketika roh tidak baik dalam hidup kita, mengurus kita tidak benar, kita lebih kita menentang. Tapi ketika kita kenal roh yang baik itu sudah ada, maka kita akan melihat dia mau perhalus. Karena itu firman Allah. Kalau kita baca ini 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 1 Korintus 15 ayat 51-52. Saya kasih ayat ya, untuk melihat karena orang menentang. Jadi kita baru mulai, jadi belum sampai jalanan, baru di pinggir. Ya, saya coba nanya apa bapak-bapak para penganalisa mereka mengartikan kepada penentang. Itu biasanya kita pergi di badan baru, kita berdebat di sini biasa dapat penentang. Nah, ini benar. Ya, mari kita baca ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Dari 15 dari 16. Ayat 16. Ya. Firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terus. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Roh Kudus. Terus. Dan janganlah anggap rendah membuat. Jangan anggap rendah hamba Tuhan menyampaikan firman ini.
Terus. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala. Anda pegang. Kalau Anda uji, Anda itu selesai, Anda pegang. Tapi kalau Anda uji tidak cocok, silakan Anda cari tempat yang lain supaya cocok dengan Anda. Itu orang yang mau binasa. Kalau umat itu tidak. Dia kalau uji, dia lihat mana seperti mana dia bisa diuji. Kita yang uji diri. Lanjut. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah dalam sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Hari kita saya begitu kaget kalau kita manusia selalu melihat kita punya masalah. Lalu kita sepertinya rasa kesempurnaan itu tidak ada pantas, kita tidak jadi berkat bagi gereja. Kita tidak ikut program-program gereja dengan bagus karena kita selalu cuma menyiang 10 tahun lalu. Iblis cuma bodoh kita, kamu itu bodoh. Saya suruh penyanyi sampaikan ini, saya sendiri alami. Ya, mau bilang putus asa, mungkin Anda bilang, Bapak punya orang. Nah, justru itu kita harus dengan kehebatan Tuhan lain. Jadi orang menentang itu, ya kemasukan roh. Mungkin dia najis di Raja Ampat ini. Itu dikenal dengan roh tersunat. Ada beberapa batuan berzina lalu hancur, ada keluar dan sebagainya. Jadi sampai ayah saya pusing, ya pusing. Dia pernah bilang nanti kalau kamu jadi gembala, perhatikan ini harus diberantas. Maka itu di majelis saya bilang berantas. Tidak bisa gitu. Biar ada tempat pulang ke sana kiri kanan lain. Saya pesan dari dulu saya pesan lapor ini. Kalau Anda tidak mau bertobat, silakan karena masih ada di orang dulu ini. Masih orang yang susah. Dia sangat perlu diperbaiki. Mungkin dia lebih bright, tiba-tiba dia dengar-dengar lebih bagus daripada Anda yang kemudian tidak pernah mau berubah. Ini penantang. Tambah satu. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Firman Tuhan. Allah yang kita berusaha, apalagi pemuda-pemudi, roh, jiwa, tubuh. Jadi manusia yang harus gentle kalau pria, ya orang yang punya harapan. Nah ini, baik. Ayat 51 dan 52. Ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan berubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah ini kalau Kristen yang tidak mau main kehidupan sepenuh. Kamu ke gereja, kita ibadah enggak apa-apa, masalah itu kan tinggal. Semua orang Kristen juga sama ini bisa melihat begini ya, nanti menonton pengajaran. Termasuk Anda. Kalau Anda tidak berubah, sikap jalan itu saya tidak pernah menonton pengajaran. Lebih bagus yang tahan lama-lama. Anda tahan lama-lama itu baru. Ya. Tapi kalau Anda mau serahkan diri, setan ini di sini Bapak Gembala ingin didoakan, dipakai masuk terus apa dari Tuhan. Maka dengan sendiri kita akan mengalami kemenangan. Saya kembali kepada para orang tua yang luar biasa. Ini bukan satu cerita dongeng, tapi memang ikut kenyataan. Saya punya omong begini. Saya lihat kamu nanti, kamu ini seperti ada iblis akan cari kamu kalau kamu harus bekerja. Jadi saya suka sama om saya, om ini saya bilang, ya om, lalu mau apa lagi ya? Saya memang dari kecil, ya kamu harus ingat, kamu harus, ya mereka itu kenal. Saya heran, orang tua ya, roh yang mengenal pada orang manusia itu mereka kenal, maklum, ya. Jadi jangan kira Roh Kudus
akhir zaman ini tidak memberikan itu dikenal. Jadi ada gereja, ada hamba Tuhan yang benar-benar membawa diri sebelum mereka hidup dalam yang kalau saya ingat salah Pak Ketua dengan rombongan selalu kalau datang di sini katakan bahwa di sini ada sesuatu yang mereka sangat hormat, yaitu pengajaran. Ya, kita lihat bersama orang yang mereka percaya. Ya, jadi sekarang kita tidak boleh sahabat dengan iblis. Kita harus percaya firman Allah. Kita serahkan hidup benar-benar supaya benar-benar mengalami kekuatan firman yang mensucikan dan mengkuduskan sehingga kita layak mendapat penyempurnaan. Jadi nggak bisa kita bilang kita ini cuma kalau dolar ya apa saya punya keluar orang begini sudah. Nanti waktu tolong satu nanti begini kita masuk. Saya katakan ada dua nanti ada berusaha cuma lagi oh itu tidak masalahnya seperti itu. Gimana masih biarkan dia itu air. Jadi saya tolong aku perhatikan karena kita menghadapi masa kedatangan itu sulit. Ada salah satu pendeta yang Ani sama saya itu prediksi 30 tahun kemudian itu orang sudah pasti tidak beriman. Cuma sekedar kebenaran. Betul Pak? Iya Pak. Itu disampaikan. Ya, sekarang saja umat sudah bilang gereja sudah mulai kosong. Tadi dibangga-banggakan. Punya sekarang sudah mulai bertambah umat ini sudah hampir habis. Jadi buat kegiatan-kegiatan. Tapi kalau cuma ini saja, ya terus terang saya katakan, kalau cuma ini saja, dosa masuk dalam gereja, semua masuk. Jadi orang yang durhaka dalam gereja jadi kosong. Pulau Domi tidak besar, kecil. Tapi umat masih ada, kita masih ada di dalam beberapa gereja dan saya ingin pelajari terus untuk mengenal kenapa orang Kristen Domi bisa beribadah. Sampai sebab ada kualitas yang nanti kemudian dia menjadi hancur. Kristen yang tadi gereja massal tidak pernah tunjuk firman Allah disucikan tuntas apa. Ini gereja nanti lama-lama menjadi kosong. Tapi kiranya kita di sini biar firman yang menyucikan kita. Bapak Pendeta, dia jangan kosong. Sehingga Anda dengan saya kita di sini biar tahun ke depan bukan gereja kosong, tapi kita berdepan seperti hari ini kita dengar firman Allah, seperti pohon yang tumbuh dan selalu berbuat sesuatu musim. Tapi yang bergaul jahat itu dihukum. Ya, jadi waktu saya dengar itu, saya menjadi kita yang dikembalakan, kita dapat firman yang buat kita hidup di Pulau Jawa. Demikian yang ada di Jawa, di belahan yang kota mereka tidak. Bicara pemeliharaan, mereka dipelihara. Keluarga mereka juga dipelihara. Kenapa? Karena Tuhan yang lakukan. Ya, jadi saudara, mari Anda ingat firman yang saya sampaikan untuk Anda. Mari kita perhatikan kekuatan ini sehingga kita punya perkembangan gereja ini, kita segera pelebaran kerajaan Allah ini jangan sampai berhenti. Saya sudah buka 2 tempat, tambah 1, 3 tambah. Saya kasih kegiatan, tapi kita akan untuk sementara kita sudah deal, cuma nanti ada pembangunan. Hanya cuma 2, saya bilang kembali aja. Saya masih berdoa kepada Tuhan karena pertumbuhan gereja. KKR kita sudah buat, sudah jelas ada umat.
yang nanti share. Ya, dan saya kira satu waktu begitu kita mau kembang gereja, nanti orang-orang itu tanya dari mana? Wah, itu dari Bapak mana? Silakan, karena kami tidak menantang lagi karena pernah melewati tantangan ini. Saya bicara di sini, saya kasih tahu keras. Karena sekarang akhir zaman ini sudah cukup. Ada pendeta yang dulu dia hebat dan sebagainya. Begitu masuk hanya bikin kumpulan kecil, orang Kristen bilang jangan datang ke kita. Ini tidak ada. Saya pernah bilang begini, jangan menganggap orang-orang di wilayah ini sudah kafir. Ya. Sekarang kita di kota ini gampang kecil-kecil, yang cuma mau bangun sendiri nggak tahu. Karena kota ini orang banyak mengerti gereja, jadi tidak menegur atau menyampaikan. Contoh yang kecil, saya punya kawan, mana mungkin anda bilang begini, kosong, tapi karena malu hati keluarga, mudah jangan saya itu sama orang itu. Ini benar-benar sama dengan saya. Kalau saya tidak benar, saya tampung kita, nanti saya juga habis. Saya selalu menyampaikan kebenaran Allah. Ya, jadi saudara, kita mau bertumbuh, kita mau melakukan ke daerah, kita mau mengelilingi, yang kita temukan adalah tantangan. Oh, ini firman apa? Kami sudah hidup dengan firman yang ada sudah. Ya, kalau bagi saya itu bukan seperti itu. Kalau kita bilang jangan menambah dengan Tuhan. Kalau kau tidak terima pengajaran firman tentang tabernakel mempelai atau penyakit, kau memang firman. Jelas ya? Saya lebih bagus supaya dia tanya sama dia kuatasan. Oh iya. Kalau cuma sekedar dia tidak paham, jangan diurusi. Ya. Jadi saudara, ini firman nubuatan ini sangat kuat. Ya sekarang di kepala kami. Jadi kita harus terima penyucian ajarannya betul-betul bersih. Dia anak pendeta lagi, sampai saya pendeta sendiri. Kalau kita tidak memahami cara yang Tuhan mau, maka gereja tidak bertumbuh. Ya, saudara, mereka menentang di Batamla itu ada gunung penyembahan seks bebas, perkawinan disebut uji mana, jadi berarti uji, jadi orang kawin bebas sampai punya. Ya, ini roh ini dia lihat sampai dia masuk kayak itu. Dia sederhana sebarang tanpa kita harus bertobat karena ini akan dimurkai Tuhan. Tuhan katakan bumi menggabungnya. Aku punya, maka di Yudas bilang segala orang durhaka, segala orang jahat, jangan dia nanti dia tidak. Terus kita harus percaya bagaimana? Sekarang saya salah, kita pasti dipelihara. Saya percaya negara ini Tuhan pelihara kita, segala dari baik kita akan hidup, kita akan menikmati dan terjadi pergantian yang luar biasa. Ya, maka itu saudara, kiranya kita mendengar firman ini supaya kita sungguh-sungguh supaya jangan orang menentang. Karena kita sudah hidup bagus, kita sudah baik. Makanya salah satu gereja dalam KKR, Anda tidak beres, tidak cocok jadi tinggal di gereja. Tidak bisa ikut, dia kasih uang lagi, tidak bisa ikut. Kemarin saya lihat Anda senang betul. Saya bisa ngaman, KKR itu dengan ada orang yang katakan, saya rasa itu kita ada masalah. Tapi semoga kali ini benar-benar orang-orang yang buta matanya itu dia bisa tertolong. Jangan sampai kita buat dia jadi buta karena pengajaran.
Saudara, ini sesuatu yang memang Tuhan ingin kita disucikan ketika kita bangkit, mau dan tidak mau. Ya, begitu. Ya, saya kasih benar-benar ini karena Tuhan ingin menolong orang lain. Seperti kata firman Tuhan, membutakan mata orang dan kemudian taburan itu di pinggir jalan, ditantang, tidak masuk di tanah yang harus sungguh di pinggir jalan. Kalau boleh supaya tidak ada apa-apanya, tapi saya percaya pengorbanan kita pakai sia-sia. Tuhan akan menghitungkan sehingga ada jiwa-jiwa. Ya, jadi saudara, kita perlu perhatikan. Tadi saya kembali kepada Bapak Om mereka yang mengawali kita, mereka menjadi anak Tuhan yang mereka memiliki pengalaman yang banyak berurusan dengan rokok tektor, rokok jahat, ya. Saya waktu itu kena rokok jahat, saya tidak tinggal di rumah, saya tinggal di Pondoran, karena saya ini kayak saya takut. Tapi itulah kelemahan mereka, gereja waktu itu. Jadi saya belajar, kalau boleh di angkatan saya, supaya kita bisa mengurus pekerjaan Tuhan, mengurus umat yang ada, supaya berubah, jangan sampai keluar. Maka itu saya bilang, ada yang pernah, jangan mempertahankan ajaran yang susah. Jangan mempertahankan sikap kita yang ini tidak apa-apa saya boleh. Langsung ajaran katakan, langsung ikut ajaran punya mau. Berarti kita mengalami pertolongan. Itu aja. Ya, saudara, maka itu kita perhatikan. Ya, jadi mereka sudah melakukan desentralisasi. Ya, melakukan kebaktian di kota-kota, di sekitar, di pulau itu. Wassalam menyatakan mereka. Sekarang kalau kita lihat ada perpecahan gereja. Dari gereja Sion mulai pecah tanpa atur. Dari gereja Solo satu pecah katanya supaya jemaat ini berkembang. Jadi pecah dulu. Kelompok ini masuk itu sebenarnya perbuatan setan. Kalau saya bilang begini, yang benar-benar hidup seperti saya pada zaman kenal, karena zaman itu mereka gereja itu besar itu mereka jaga. Kalau boleh tambah, buka ladang pekerjaan tambah, ya. Tapi begitu mereka mati habis. Saya lihat mulai gereja kecil, itu kecil katanya di dalam satu sana kecil, lama-lama habis kekuatan. Jadi jangan kita main-main. Karena misi gereja berkembang bertumbuh. Lawan setan, kalahkan setan, bangun gereja di atas kemenangan Tuhan. Orang-orang buta datang benar-benar bertobat dan bersemangat. Ini gereja yang sebenarnya. Maka itu sudah jemaat, saya sampaikan sepadanya, Anda ingat, ya. Waktu kami ubah gereja menjadi 3 sinode, jadi desentralisasi itu banyak ini. Bahkan pejabat-pejabat gereja yang ini. Ipar saya bilang begini, sudah seperti tidak apa-apa, supaya pemerintah bisa bantu. Pelajaran. Saya bilang, ipar saya mengatakan, justru itu yang boleh pemerintah berkotor. Dia diam. Jadi pasangan saya lihat sangat kacau, tapi saya selalu bilang dia kalau saya ada dan justru dia sekarang begini dengan diokong itu. Jadi jangan bicara itu. Lihat orang tua itu lagi berkuasa itu kan. Jadi pemimpin yang sekarang ini menyuruh
Filipina melakukan sesuatu menurut kehebatan nama itu, supaya gereja ini jangan mengalami kegoncangan dengan Tuhan semua datang. Saudara berdoa, kami tetap dukung penyembahan ini terus. Kita akan menyatu terus sehingga kita melihat ada pemulihan yang terjadi di atas tanah kita. Kita salah. Ada yang protes, itu orang GKI punya kenapa. Itu saya pikir itu. Kalau mereka jalan kan pantas. Kita pantas. Karena kita belum bisa. Saya kan waktu saya ke Pak Pinci di laut, jadi Bapak ini kok masih ada perempuan dari Sinodi? Ya memang kita. Kita dari Sinodi itu langsung turun di sana. Saya tahu mana begitu. Kita mencoba-coba dari Sinodi, tapi pelaksanaan tidak ada jadi. Kerinduan itu memang bagus, tapi kurang pelatihan bagus. Sorotannya kurang, sorotannya masa. Biar mereka jalan mereka yang kita punya. Nah, makanya kita kembali ke desentralisasi. Hamba Tuhan kerja dengan kuasa. Hamba Tuhan mengembalakan dengan kekuatan Allah. Yang sakit disembuhkan karena kuasa Allah. Roh setan dilepaskan dari jemaat. Sebab orang-orang datang kepada Tuhan. Orang punya masalah diperbaiki. Memang dulu dia sulit, tapi diperbaiki. Maka dia akan diberikan. Maka ini gimana saudara? Ada permasalahan yang sudah ditolong ketemu. Kesempatan bersih. Kalau ada ketakuan, silakan keluar. Karena terlalu sadar sendiri. Anda terlalu sama dengan setan. Anda ikut setan punya mau tidak mau dengar pelajaran. Jadi saudara, di Jumat ini sudah ada tanda-tanda seperti kemarin saya dengar cerita dari seorang hamba Tuhan ke Filipina, satu wanita cantik penyakit sulit. Pak, saya ada di sana cuma 5 tahun itu jiwa saya. Kalau bagian dia balik, dia pergi ketemu wanita itu di saya. Sudah diumumkan oleh pemerintah Filipina bahwa orang jahat dia datang dan dia selamatkan wanita. Betul-betul orang kedua. Wanita itu betul menjadi selamat. Filipina di rumah, di tempat ini betul. Kalau kita memang bersesuai dengan cara Tuhan, saya sendiri sebagai pendeta juga, saya belajar untuk anak saya adalah, maka kita akan melihat kebangunan tadi. Kita akan melihat Lordon ini dibanjiri orang-orang siapa? Mereka yang datang untuk ditolong oleh Tuhan. Mereka akan datang, ya. Saya tidak bisa bilang organisasi nanti dan sadar itu bukan itu maksud saya. Itu kecil. Yang pertama, kita bisa menyatu. Kita menyatu Kristiani. Mereka tidak khawatir. Kalau datang ke saya bilang, nanti baru kita bakal. Kami tahu bahwa ketika mereka ada di sana, mereka jadi baik, mereka juga akan balik. Jadi tidak akan bisa. Saudara, kalau ini sudah berapa orang keluar kepada semua gereja mundur karena salah, belum full, belum paham daerah begini, daerah yang cukup keras, ya. Biarlah kita yang kuat di Maksium, syarat untuk kita terus bina itu, ya. Ya, jadi saya kembali kepada tadi bahwa kepribadian para hamba Tuhan itu mereka menolong, mereka menyebabkan berencana. Setelah mereka angkat kaki semua, bapak saya adalah gereja mereka. Saya sempat ikut di mereka juga buka setelah mengalami nasib terpuruk gereja. Tapi saya tidak berusaha. Saya tahu Tuhan biar saya dihampunkan karena saya punya masalah. Mungkin orang itu memang tidak bagus. Kalau kamu sudah lakukan berarti Tuhan akan memakai kamu. Makanya saya percaya. Sudah tahu ayat kita ada. Dia bilang Tuhan
Saya juga. Tapi ketika dia bilang sekarang manusia pegang ini, baru saja mau pegang sudah ada buat ini. Tidak benar. Saya sendiri, saya orang tua sendiri, usia belum. Adalah kalau sekarang saya jadi gembala, saya memimpin Anda. Kalau saya sakit, saya pikir langkah yang harus ada untuk menyakitkan. Tapi terima kasih Tuhan. Biasa sakit, saya bisa melayani Anda. Maka itu saya terima. Mari. Ya, kita perhatikan ini. Ya. Dan dia bisa ikut sembarang. Ya, jadi waktu itu kita kenal dengan doa dan puasa. Berdoa sungguh-sungguh berpuasa. Sekarang kita kenal dengan penyembahan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana rasa Tuhan dengan kita? Tidak ada lagi firman lain. Kalau kita melakukan Roh Kudus sebagai kita. Tapi kalau kita tidak mampu, biar sesampaikan ungkapan tegukan. Tapi kalau Anda tidak percaya, Roh Kudus tidak bisa mengurapi. Maka terjadi kekurangan. Ya, maka itu saudara kasih kita gunakan waktu yang ada ini. Kita datang menyembah, itu ajaran firman Allah. Doa penyembahan kita dekat Allah. Berurusan dengan Tuhan, firman Allah. Dan kita tidak boleh putus doa siapa. Itu kandungan. Kalau kita tahu Henry, kita akan nanti banyak menyembah. Lalu doa kita menjadi rahasia. Tidak suci. Jadi bukan saja di persekutuan kita yang malam ini kita buat, tapi di setiap doa pribadi kita setelah kita menyadari kita lakukan dan itu selalu akan kuasa. Jadi Tuhan inginkan doa itu untuk mematahkan kuasa-kuasa setan. Ya, kita baca di 121 ayat yang ke-8. Menghabiskan roh jahat. Kalau ada orang kenal, diperiksa, kasih habis. Ya. 121 ayat 8 firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi penuh Roh Kudus itu ada kuasa. Patahkan roh setan. Kalau Anda tidak mengaku, iblis suka sembunyi. Karena Anda tidak mengaku, apalagi cabut. Itu kuasa di sini. Jadi hamba Tuhan itu harus menghabiskan roh jahat dari orang-orang yang terkena, yang kemudian mengganggu Anda bulan-bulan bahkan tahun. Kekayaan itu saya hidup dalam saat itu terjadi. Itu saya. Tapi kelihatannya agak susah. Ya, tapi jangan Anda bilang nanti om sudah stop kekayaan. Biar orang katakan nanti dapat uang di mana. Sampai mungkin Anda yang kenal iblis tidak mau korban, silakan, jangan sampai saya tahu. Karena saya berdoa Tuhan akan kirim berkat dan kita akan melakukan pertolongan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu janji yang Tuhan. Harus manusia. Ada satu pemuda di situ David. Waktu itu dia sekolah, selalu di kelompok.
Saya bilang kamu ikut saja kalau kamu nanti Tuhan pakai, mungkin kau berdiri manasnya nanti kau bawa di saya. Kalau kau berguna, saya pengen kau dilayan dalam waktu. Setiap kali kita melakukan ibadah, dia suka ikut penyembahan waktu. Tapi belakang ini semua kosong. Saya teringat waktu kakak yang terakhir sampai. Saya diperiksa, berarti ada dosa yang saya bawa. Masih ada banyak hal sehingga orang sudah masuk, tapi kemudian dia keluar lagi. Karena mungkin dia uji. Tapi dia tidak kasih tahu lagi. Orang yang datang punya persoalan lah dari sekarang. Jadi ini bagaimana ya? Saya tanya Bapak Gembala, sudah berada dia di mana? Saya tanya Bapak Gembala dia mungkin mereka cek gereja kita. Gereja kita dia berjalan banyak kita di antara umat yang tidak pernah beres. Ya, jadi umat saya tidak main-main. Terus terang saja kita menghadapi itu sekarang. Kita mau diberkati anak-anak muda, mau diberkati, mau menghadapi masa depan yang sulit, mau menolong orang lain. Ini persoalan yang sangat kita perlu perjuangkan. Kita baca Lukas 10 ayat 4. Hanya kekuatan Roh Kudus yang dapat menghancurkan. Ya, dia berikan kuasa. Tadi dia bilang kuasa Roh itu seperti dinamo, dinamik itu menurut bawahnya penjelasannya. Mari kita baca Lukas. Lukas 24 ayat 49. Ayat 49 firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Fokus dari tempat ini, kuasanya tidak sama dengan roh-roh yang ada di dalam dunia. Malaikat-malaikat yang jatuh, hingga ada segala praktek-praktek kebusukan. Itu kecil. Ya, maka itu kuasa. Itu seperti dinamik. Ya, saya lihat kau dinamo itu membangkitkan tenaga, kemudian dinamik itu tenaga untuk menghancurkan dosa-dosa. Ya, saya belum pernah melayani sampai saya lihat Anda datang mengaku dosa kita. Belum. Bapak pendeta saya yang berdosa. Belum, saya akui. Mungkin saya harus perlu banyak penyerahan doa dan puasa. Ya, saya kaku melihat Anda mengaku terbuka, umat terlepas. Karena dia mengaku umat terlepas, tidak bicara-bicara lagi, dan dia jadi datang. Saudara, pengajaran ini dia akan mengaku ketika kita sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami ini. Ya, dilengkapi sehingga mengabarkan Injil, mengabarkan pengajaran firman Allah dengan kuasa ini, maka roh jahat yang ada pada manusia itu akan terbongkar, mengaku, dilepaskan. Kalau tidak mengaku, dia tidak terlepas. Jadi jemaat ini hati-hati ya. Tinggal saja, Anda tidak mengaku, terus dia juga sudah tahu. Saya harus pojokin Anda supaya kita cinta Tuhan, jangan cinta dosa. Ya, saudara, kita rencana kalau mengizinkan Rakasa, jadi titik baca apa? Saya sudah pikir tadi yang saya bilang mungkin nanti Pak itu biasa datang ke Pamanatuan. Ya sudah, kesempatan Bapak juga masuk ya seminar Skype selesai kita, karena posisi di Dewan Penasihat. Jadi sini Pak, wah kalau itu dari urusan ya tentang. Ya. Saya baru berpikir ke kaya yang kecil,
Tuhan sudah mulai melimpahkan hal yang besar. Sebenarnya ini kehidupan kita, kebersamaan kita dalam pergumulan. Cuma tadi kita menyembah bahwa kita lihat diri kita sendiri. Kita tidak lihat firman yang saya sampaikan. Kepentingan banyak orang kita terpolong dan kita tidak lihat kebersamaan lain. Padahal perlu. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Allah. Kita lihat diri kita. Kita lihat teman kita yang lain. Kenapa kau tidak hadir? Kita saling memberikan supply kepada dia. Sehingga dia datang dalam rumah penyembahan lagi. Saya lihat masih dituliskan jalan terus. Kepada Allah. Saya tantangan dan mereka terus menyampaikan poin ini kepada kamu tadi masih misalnya kan panjang ya, tapi saya mau kasih tahu kepada kamu jadi saudara, saya ingin sesuatu dengan roh itu harus diketahui. Saudara lihat perjalanan masuk-masuk. Kenal, aku di legion. Aku ini kenajisan yang ada di Pulau Domini yang membuat saudara saya namanya itu bisa dikenal. Dia ingin supaya kita itu binasa. Kalau boleh pribadi kita itu binasa. Karena dia sudah ikut kita lama supaya kita mati. Kalau kita mati, jangan kita sendiri mati. Orang-orang lain ikut mati lagi. Jadi yang main-main ini sungguh-sungguh untuk kita mendapat berkat, ya. Jadi kita harus mengalahkan, ya. Pelayanan kita ini sudah harus menghasilkan buah perkembangan seperti pohon perkembangan. Semoga yang kita jalani Tuhan sedang perhatikan. Uang sulit tapi sudah mulai ada jalan. Ya, ibadah kita sudah mulai. Tadinya kurang dikenal pemerintah. Sekarang mereka ini semua saya kasih tahu. Itu kekuatan Roh Kudus, kekuatan pekerjaan Tuhan di tempat ini, firman Allah dan Roh Kudus. Kuasa yang kita lakukan ini. Ya, sudah ini terjadi. Ya, jadi saudara perhatikan ini firman Allah. Ya, mari kita perhatikan diri supaya setiap tekanan-tekanan daripada roh jahat itu kita harus selesaikan. Jangan Bapak Pendeta saja yang ngomong itu. Sementara Anda tahu tapi ya Bapak sama. Gimana Bapak Pendeta bilang? Keluarga ini begitu trust sama kasih dipasang kasih siluman berdoa bagus jangan sibuk karena masalah yang Bapak Pendeta melarang di dalam firman Allah. Lalu kemudian kita bawa kumpulan kita ini sama masalah. Anak-anak kita ini dari sini, anak-anak kita kumpul di keluar semua. Saudara, Allah yang kita baik. Kalau perbaiki rumah tangga kita, nikah kita, kerajaan Allah lebih luas. Kita ada salah satu gereja yang ada di Pulau di antara gereja yang mana. Pengajaran anak-anak saya diperhatikan setelah keluar pendidikan, perhatikan pengajaran ini supaya di kemudian kalau dia mendapat kekuatan daripada pengajaran yang sama. Ya, jadi saya sebenarnya boleh beriklan dimengerti. Ada karena itu kebutuhan gereja. Tapi yang satu kita harus belajar bahwa keluarga kita sendiri. Ya,
Jadi sekali lagi saya ingin kita katakan roh-roh yang membangun umat, roh-roh keagamaan. Ya, Injil Markus dari roh-roh keagamaan. Jadi sekarang mengenai roh-roh najis. Tidak usah jauh kita diperlukan roh keagamaan. Sesama Kristen saja sudah setengah mati. Apalagi dengan saudara banyak kami. Kenapa? Ini perlu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka itu dengan pengajaran ini dengan bagus, supaya kita taruh diri tepat pada tempatnya. Kita jadi berkat untuk sesama Kristen. Kita jadi berkat karena firman Allah yang ada kepada kita. Jangan kita semua coba deh. Kalau kita tanya, ada kelompok-kelompok kecil kita berkerjakan itu ciri-ciri yang mereka tahu, mereka tidak sibuk apa dari sumber dari tidak berkat. Banyak yang keluar dari sumber begini, orang najis semua yang kotor, yang tidak pernah perbaiki dan memperbaiki diri. Tapi kalian bertobat segera, tidak hukuman keluar satu-satu. Itu anda didik semua, saya didik, saya yakin banyak keluar dari gereja karena melakukan dosa personal. Banyak keluar dari gereja karena tidak pernah bertanggung jawab, dan ini menyebabkan najisnya gereja. Tapi kita mendapat kemurahan. Maka itu kita supaya tolong Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi. Ketika orang yang datang itu sekarang saya biarlah malam ini kita punya tugas untuk datang menyembah Tuhan. Tuhan, kami dekat kepada kami berdoa supaya mukasa gereja-gereja di Tuhan diizinkan di tempat kerajaan. Maka itu terjadi dalam tahun ini. Kita berdoa kepada Tuhan sehingga kunjungan dari gereja ke kota Solomon itu menjadi kenyataan. Bukan waktunya lagi kita menghayal. Sekarang waktunya Roh Kudus bekerja. Saya akan khotbah bicara. Ada yang sudah menonton karena kekuatan lain. Kita harus bangun kembali. Jadi saudara, roh keagamaan ini ada banyak kali saya kesehatan anak-anak kalau nikah. Perhatikan keluarga yang baik, ya ini menjadi dengan itu rahasia. Keluarga yang baik kamu nikah nanti baik. Tapi kalau dia punya sudah kawin lepas kawin, nanti pun jadi nasib seperti itu. Kalau sudah nasib seperti itu, jadi kita harus berusaha. Cinta itu dari Allah. Allah mengasih cinta seseorang yang mencintai. Dia akan cinta pengajaran firman Allah. Dia akan cinta sekali itu orang yang berhutang. Tapi kalau dia tidak cinta pengajaran firman Allah, dia tidak ngomong kosong. Punya sendiri sekarang lebih hebat. Terus siapa? Tapi kalau agamanya itu menjunjung pengajaran firman, kehidupannya selesai kesadaran. Oke. Sebab apa? Kita menghadapi zaman yang begitu sulit. Ada orang nanti nikah ayahnya sudah meninggal, dia memulai tinggal foto kebetulan. Maka itu jangan anak-anak coba-coba, masih orang tua masih ada, belajar orang tua. Jangan orang tua tidak ada, hilang pengajaran. Saya pesan gereja Sion itu cuma satu-satunya. Kalau Tuhan kehendaki kita melakukan pergerakan rohani, maka di tempat ini kita akan lakukan. Banyak orang akan datang. Kita akan permuliakan nama Tuhan. Pemerintah akan hadir. Kita berdoa malam ini.
kita berdoa karena menteri sudah jadikan kepada Tiko ketika pergelangan dan beliau akan hadir. Kita berdoa supaya Raja Ampat yang cuma dibilang kabupaten yang kecil dapat karena ada Tuhan, maka hadir terselenggara perkara yang besar dalam Allah akan diurus seluruh kedatangan. Maka itu jemaat, saya pesan malam ini kita terlibat diri Tuhan, kita punya urusan dan kita diri kepada Allah. Tuhan, kami berdoa. Minggu akan datang, kalau kita sudah berubah lagi, ada puasa, mari Anda kita sama-sama. Sebab ada sesuatu yang Tuhan ingin kita dapat jawab. Kita lakukan. Tapi Bapak Pendeta sendiri, ya, kita mengurus sebagai wilayah, ya, tupoksi yang koordinasi. Lalu di mana Pak? Ya, kami sudah lakukan. Saya kira itu saja yang saya bicarakan, karena saya kembali kepada Injil atau 2 Korintus pasal 4 ayat 4 yang tadi dikatakan, setan telah berhasil membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Jangan sampai daerah-daerah yang orang tidak percaya tetap, tapi kalau boleh mereka dengan pengajaran yang Anda dan semua kita dekat Tuhan masih memang dan menolong kita sehingga kita bisa jadi dekat dengan orang lain. Saya kira itu aja. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyanyikan urapan Allah terjadi di tempat ini. Hati kita rindu untuk selalu mengalami kuasanya.